Jadi kira-kira gimana kalau kita pakai baju warna kulit itu misalnya buat daleman gitu, terus luarnya agak tipis. Kira-kira boleh nggak ya? Aduh, aku takut juga ya saat ngomong ya. Jadi intinya memang kalau misal pakai, aku pernah dengar dari salah satu ustadz ada namanya pakaian bertakwa gitu. Salah satunya adalah pakaian yang tidak ketat, salah satunya gitu, selain menutupi aurat. Tapi kalau yang ini aku kurang tahu deh, sama kulitnya gitu. Iya sih, aku juga sama ini bingung. Jadi langsung aja kita lihat penjelasannya ya. Ini dia. Bolehkah memakai baju menyerupai warna kulit? Pemirsa beriman, di zaman sekarang ini sudah banyak pilihan pakaian-pakaian yang menarik dan unik, tentu dengan warna-warna yang bervariasi. Ya, setiap manusia pasti membutuhkan pakaian, terutama kaum wanita untuk menutupi diri dan aurat mereka. Seperti firman Allah yang artinya, "Wahai anak Adam, sesungguhnya kami telah menurunkan pakaian untuk menutupi auratmu dan pakaian indah sebagai perhiasan. Sedangkan pakaian takwa itulah yang lebih baik. Yang demikian itu adalah sebagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah. Mudah-mudahan mereka selalu ingat." Surat Al-A'raf ayat 26. Berbagai macam warna dan bentuk pakaian membuat wanita terlihat mempunyai karakternya sendiri-sendiri. Warna-warna seperti warna merah muda, putih, merah marun terkadang menjadi pilihan warna yang tepat bagi wanita. Selain itu, sekarang ini muncul tren warna baju yang menyerupai warna kulit, yang kerap kali dipilih kaum hawa untuk warna baju yang dikenakannya. Nah pemirsa, namun dalam agama Islam, adakah larangan memakai baju menyerupai warna kulit? Berikut penjelasannya untuk Anda. Dalam agama Islam, tidak ada larangan memakai baju yang menyerupai warna kulit bagi wanita. Ya, Islam mengajarkan yang terpenting adalah pakaian tersebut memenuhi batasan-batasan syariat dan syarat-syaratnya, yaitu syarat yang pertama adalah pakaian wanita harus menutupi seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Dan selain kedua anggota tubuh tersebut juga wajib ditutupi termasuk juga telapak kaki. Syarat kedua adalah bukan pakaian untuk berhias seperti yang banyak dihiasi dengan gambar-gambar apalagi yang berwarna-warni atau disertai gambar makhluk bernyawa dan gambar lambang partai politik karena dikhawatirkan akan menimbulkan perpecahan di antara kaum muslimin. Allah Ta'ala berfirman yang artinya, "Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu bertabaruj seperti orang-orang jahiliyah pertama." Surat Al-Ahzab ayat 33. Tabaruj adalah perilaku wanita yang menampakkan perhiasan dan kecantikannya, serta segala sesuatu yang mestinya ditutup, karena hal itu dapat menggoda kaum lelaki. Syarat ketiga adalah pakaian yang dikenakan tidak tipis dan tidak tembus pandang yang dapat menampakkan bentuk lekuk tubuh. Dalam sebuah hadis sahih, Rasulullah SAW bersabda, "Dua golongan dari penduduk neraka yang belum pernah aku lihat, yaitu suatu kaum yang memiliki cambuk seperti ekor sapi untuk memukul manusia dan para wanita berpakaian tapi telanjang, berlenggak-lenggok, kepala mereka seperti punuk unta yang miring. Wanita seperti itu tidak akan masuk surga dan tidak akan mencium baunya." Hadis riwayat Muslim. Syarat keempat adalah tidak boleh menyerupai pakaian pria atau pakaian non-muslim. Dari hadis riwayat Bukhari 6834, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah melaknat kaum pria yang menyerupai kaum wanita dan kaum wanita yang menyerupai kaum pria. Syarat lainnya adalah tidak memakai pakaian syuhrah atau pakaian yang dimaksud untuk mencari ketenaran atau popularitas. Dari Abdullah bin Umar, Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa mengenakan pakaian syuhrah di dunia, niscaya Allah akan mengenakan pakaian kehinaan padanya pada hari kiamat, kemudian membakarnya dengan api neraka." Hadis riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah. Syekh Al-Albani mengatakan hadis ini hasan. Pakaian syuhrah di sini bisa diartikan dengan bentuk pakaian yang paling mewah atau pakaian yang paling kumuh, sehingga terlihat sebagai orang yang zuhud. Kadang pula maksud pakaian syuhrah adalah pakaian yang berbeda dengan pakaian yang biasa dipakai di negeri tersebut dan tidak digunakan di zaman itu. Syarat selanjutnya adalah pakaian tersebut tidak terdapat gambar makhluk bernyawa, manusia dan hewan.
karena gambar makhluk bernyawa juga termasuk perhiasan. Jadi hal ini sudah termasuk dalam larangan bertabaruj. Dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memasuki rumahku, lalu di sana ada kain yang tertutup gambar makhluk bernyawa yang memiliki ruh. Tatkala Rasulullah melihatnya, beliau langsung merubah warnanya dan menyobeknya. Setelah itu beliau bersabda, sesungguhnya manusia yang paling keras siksaannya pada hari kiamat adalah yang menyerupakan ciptaan Allah. Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah, dan ini adalah lafaznya. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim, An-Nasai, dan Ahmad. Syarat lainnya adalah pakaian yang dikenakan haruslah berasal dari bahan yang suci dan halal, dan bukan pula termasuk pakaian kesombongan dan pemborosan. Sombong dan boros yang dimaksud adalah pakaian yang diniatkan si pemakai untuk menampilkan pakaian terbaik dan termahal yang dimilikinya kepada orang lain. Dan bukan pula pakaian yang menyerupai pakaian orang-orang fasik, seperti mengharuskan memakai pakaian hitam ketika mendapat musibah, seperti yang dilakukan oleh Syiah Rafidah pada wanita mereka ketika berada di bulan Muharram. Syekh Ibnu Utsaimin mengatakan bahwa pengharusan seperti ini adalah syiar batil yang tidak ada landasannya. Nah, pemirsa beriman, dari penjelasan tersebut, memang tidak ada larangan untuk memakai baju menyerupai warna kulit. Namun tetap ada syarat-syarat yang harus dilakukan para wanita ketika hendak berbusana agar tidak menimbulkan fitnah dari orang lain terhadapnya, juga agar wanita terjaga kehormatannya dari caranya berbusana. Hendaknya kita sebagai umat muslim mengikuti apa yang telah diajarkan dan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita termasuk ke dalam golongan hambanya yang taat terhadap perintah-perintahnya. Baik pemirsa, seperti penjelasan tadi memang sudah dijelaskan bahwa kalau untuk wanita ya, jadi memang ada beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu kalau untuk pakaiannya harus menutupi auratnya. Cuman memang ada beberapa bagian bukan aurat dari wanita, yaitu telapak tangan dan wajahnya. Tapi yang lainnya itu aurat, termasuk kaki juga harus pakai kaos kaki jadi ternyata ya. Terus selain itu juga memang tidak boleh ketat ya. Terus juga harus minus tabarruj. Tabarruj ini apa? Tabarruj ini adalah suatu hal memang ketika kita memakai pakaian tersebut itu menarik perhatian lawan dengan sengaja. Jadi ketika mengundang lawan jenis gitu ya, ini minus tabarruj. Memang harus minus tabarruj. Tapi kalau untuk laki-laki juga ada hal yang harus diperhatikan, yaitu pakaian laki-laki juga ternyata tidak boleh terlalu ketat menampilkan bentuk lukuk tubuhnya gitu. Buat pria juga nggak boleh ternyata. Boleh. Ya? Aku pernah dengar seperti itu juga ya, kalau misalnya untuk pria. Selain itu juga pria tidak boleh menyerupai pakaian wanita. Sebaliknya juga seperti itu, pakaian wanita tidak boleh menyerupai pakaian pria. Dan ada satu hal lagi yang memang aku pernah dengar juga soal ini sih, tentang isbal. Jadi isbal ini melebihi pakaian, melebihi mata kakinya, ini juga dilarang. Panjang maksudnya? Iya, lebih. Ini khusus untuk kaum laki-laki. Oh, justru kalau laki-laki itu diperbolehkan kalau di atas mata kaki. Karena ada ancamannya luar biasa sekali, sangat mengerikan, karena kalau di bawah mata kaki itu ancamannya sungguh mengerikan. Ada hadisnya sih. Jadi intinya memang boleh pakai baju menyerupai warna kulit, tapi ada persyaratannya, nggak boleh ketat, nggak boleh menerawang ya. Dan yang pasti tadi itu benar-benar pembelajaran yang sangat penting untuk pribadi aku. Buat istri aku juga, untuk aku juga sama. Kita sama-sama belajar. Betul sekali. Nah, setelah ini masih ada yang lebih informatif lagi, jadi jangan kemana-mana, tetap di Berita Islami Masa Kini.